Jadi pahami hak-hak ikatan perjanjian kita di dalam Kristus. Ya. Jadi ilustrasinya ada seorang wanita dikunjungi ada seorang wartawan di suatu desa. Wanita ini mau diwawancara karena dia dulu pernah bekerja kepada seorang kaya raya sekali. Nah, ketika wartawan itu masuk ke rumahnya, dia lihat, oh kehidupan wanita ini tua, sudah sangat miskin ya. Kemudian dia diwawancara, ya dulu saya bekerja di seorang tuan tanah yang kaya lain, itu tuh kastilnya tuh apa rumahnya tuh di situ, ya. Terus pria itu bilang gini, itu ada figura tuh, itu apa ya? Oh ya itu waktu dia meninggal, saya dikasih itu tuh kertas itu, ya saya tempel aja di tembok saya untuk kenang-kenangan katanya. Nah, ketika dibaca dengan teliti, bahwa surat itu ternyata adalah surat warisan, bahwa wanita itu mewarisi seluruh kekayaan harta benda daripada tuannya yang dulu, karena tuannya nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya keturunan. Jadi dia mewariskan seluruhnya untuk wanita ini. Tapi wanita itu hidup di dalam kemiskinan. Dia simpan, dibilang sampai 40 bahkan 50 tahun. Itu artinya apa isunya? Kurang pengetahuan. Nah, saudara garis bawahi ya. Kalau saudara tahu tadi udah dengar, ada yang namanya ikatan perjanjian. Yang kedua, saudara perlu apa? Saudara perlu pengetahuan. Saudara perlu tahu pasti apa yang Tuhan sudah bayar di Kristus. Kalau saudara tahu pasti, mau iblis, mau mafia agama, mau siapapun tidak bisa kadalin saudara. Ya? Ya, kita ada sekarang di bab yang ke-8 dari buku Unmerited Favor. Ini bab yang paling pokok sebenarnya, ya. Paling pokok artinya gini. Kalau kita bisa menangkap hal ini di bab 8 ini, kuat deh pondasinya gitu. Kuat ya. Karena judulnya tuh memang dalam bahasa Indonesia dikatakan dijanjikan untuk berhasil atau sukses dalam hidup, ya. Tapi di dalam bahasa aslinya dikatakan kan covenanted, jadi secara pasif tuh diikat dengan perjanjian, ya. Jadi sama-sama katakan perjanjian dulu ya, perjanjian. Nah, perjanjian di dalam Alkitab itu kan covenant, ikatan perjanjian. Jadi kalau ikatan perjanjian itu akad tuh, akad atau kalau apa ya, perjanjian jual beli atau apa ya. Kenapa kalau manusia tuh perlu notaris atau alat hukum? Karena manusia itu nggak bisa dipercaya satu sama lain atau tidak percaya satu sama lain. Makanya ada perlu pihak ketiga ya, atau ahli hukum. Nah, yang pertama yang harus kita ngerti bahwa Tuhan melakukan semua buat kita itu melalui ikatan perjanjian juga. Ya, perjanjian kita udah pernah dengar ya, perjanjian yang didasarkan dengan darah dan disahkan dengan darah. Nah, pertanyaannya darah siapa? Darah Yesus. Nah, dengan melalui darah Yesus ini perjanjiannya antara Allah atau Tuhan dengan manusia. Karena manusianya titik lemah, kita udah tahu juga manusianya manusia Yesus. Jadi perjanjian antara Allah di satu pihak dan dengan anak manusia Yesus di pihak lain.
Karena Yesus Allah yang menjadi manusia kuat. Sama-sama katakan kuat ya. Jadi ini perjanjian ini benar-benar luar biasa kuatnya. Ya, suatu ikatan perjanjian dengan antara Bapa dengan Yesus. Nah, kalau di dalam perjanjian yang lama kan antara siapa? Ya manusia biasa. Tuhan di satu sisi pakai apa? Pakai hukum Taurat. Manusia disisihin dengan apa? Ya harus menggenapi, harus memenuhi. Nah, karena itu kita udah tahu bahwa perjanjiannya lemah di pihak manusia. Ya, karena ada berkat, ada kutuk. Nah, karena manusianya dari gagal ke gagal, ke gagal, ke gagal, jadi kutuk terus. Karena perjanjiannya begitu. Lakukan baik, mendapat baik. Lakukan salah, ya dapat hukuman. Nah, kita sekarang di bawah dispensasi waktu perjanjian atau ikatan perjanjian yang baru. Luar biasa nih ya. Saudara mesti bayangin dulu, pegang dulu nih perjanjian, ikatan perjanjian atau tadi ya yang saya bilang seperti akad, seperti kontrak. Nah, kontrak atau akadnya lebih kuat lah. Ya, didasarkan darah, disahkan oleh darah. Nah, di dalam perjanjian baru kutuknya kemana Pak Melki? Kan hanya ada berkat dan berkat. Kutuknya kemana? Kutuknya diserap habis oleh Yesus. Diserap habis. Bersisa nggak? Enggak. Mau penyakit, mau kemiskinan, mau kegagalan, mau kerusakan apapun nggak ada. Diserap. Nah, itu kebenarannya dulu. Ya, jadi yang satu ada kutuknya, sehingga karena titik lemahnya di manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kutuknya efektif dong. Dan ujungnya mati. Makanya setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mati. Karena perjanjiannya gitu. Covenantnya, ikatan perjanjian, kalau kamu makan mati. Matilah. Ya. Minta lagi hukum 10 perintah Allah. Dan di bawahnya ada 613 peraturan, hukum, aturan, ketetapan. Dari breakdown itu, dari yang 10 besar itu. Salah satu, salah semua. Hidup di bawah kutuk. Hidup di bawah pelayanan kematian. Mau siapa juga saya udah pernah tanya kok. Hamba-hamba Tuhan siapa juga saya udah tanya. Yo harus menguduskan diri Pak Melki. Oke, siapa yang di sini menguduskan diri yang udah kudus? Standarnya jangan standar manusia ya. Kalau standar manusia standar relatif namanya. Standarnya harus standar Tuhan. Nah, Tuhan tahu. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya ya. Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang dapat berhasil. Dan memang tujuannya hukum Taurat bukan buat manusia berhasil. Habis buat apa dong Pak Melki? Supaya orang sampai pada akhir kemampuan dirinya dan berpaling kepada juru selamat. Cuman itu doang, sederhana sekali. Nah, sekarang kita udah berpaling kepada juru selamat. Makanya dikatakan diikat dengan perjanjian untuk memperoleh berkat, untuk berhasil, untuk sukses. Ya, kita kalau belajar buku Destin to Reign itu sudah ditakdirkan untuk berkuasa. Kenapa bisa begitu? Karena perjanjiannya hanya ada berkat dan berkat. Perjanjian sekarang perjanjiannya adalah roh yang menghidupkan. Itulah perjanjiannya. Dari pihak Allah, dari pihak Tuhan, supply. Ya tapi kan manusianya harus benar dulu. Ya manusianya manusia Yesus yang gantiin. Aman enggak? Luar biasa ya. Contoh-contoh. Ada orang ya, saya nggak usah sebut orangnya ya. Bilang, wah Pak Melki kuping saya denging terus gitu ya. Iyalah, habis mamah saya juga denging.
Nah, cici saya juga denging, saya 8 bersaudara, 2 orang denging. Ya itulah keturunan katanya. Nah, artinya apa? Secara Adam ada keturunan. Ada yang gula darah, ada yang sakit jantung, ada yang denging kupingnya katanya gitu ya. Saudara, kalau saudara kupingnya nggak denging, bukan saudara puji Tuhan. Orang yang denging bisa sampai gila. Saya pernah dengar soalnya. Nah, saya bilang, saya sebut namanya ya. Terus saya bilang gini, kita ini sekarang anak Yesus. Betul. Kalau menurut DNA orang tua kita, entah ayah, entah ibu, ada yang denging, ada yang sakit jantung, ada yang gula darah, ada yang tekanan darah tinggi. Wah, keturunan Pak Melki. Iya, keturunan secara Adam. Tapi kan kita sudah dipisahkan. Sama-sama katakan dipindahkan lah, bukan dipisahkan, dipindahkan, maaf ya. Menjadi keturunan Yesus kan? Ini cuma bercanda atau beneran? Beneran. Ya, kita memiliki DNA Kristus. Nah, kita lihat kan, Yesus itu kupingnya denging nggak? Enggak, Pak Melki. Ya, tapi kan dia Allah. Ya, dia 100% manusia juga. Sekalipun dia 100% Allah, dia 100% manusia. Bahkan sekarang dia di surga itu masih pada lubang pakunya tuh. Sebagai manusia dia tetap pertahankan. Itu hebatnya, itu ajaibnya, amazingnya itu perjanjian. Nah, kalau kita bilang gini, oh saya keturunan Yesus, kuping saya nggak denging, boleh nggak? Bukan boleh lagi, amat sangat boleh. Kenapa? Sudah dibayar. Ya, itu contoh ya. Jadi kalau orang nggak tahu hal-hal ini, ngeri kan? Bahwa sebenarnya perjanjiannya udah pindah. Nah, ada lagi yang lebih ngeri lagi. Udah masuk di bawah perjanjian yang baru, balik lagi ke perjanjian yang lama. Nah, itu namanya efektif merubah perjanjian. Ngeri nggak? Kok bisa gitu ya? Nah, itulah kita belajar hari ini. Ya. Jadi jangan kata boro-boro diberkati nih orang Kristen. Boro-boro diberkati saya bilang. Boro-boro. Ya. Tapi hidupnya sial. Ada nggak Pak Melki? Ada teman saya gitu. Dia lupa gitu. Mungkin dia nggak diajarkan lah, bukan lupa ya. Yang kecil, kalau ketemu saya dulu masih kuliah, kalau tiap-tiap ngomong, kalau ada sesuatu yang buruk gitu ya, ada apa berita itu, sialan. Saya dulu masih ingat tuh, masih sebagai teman kan, kok ngomongnya gitu sih? Nah, dia nggak tahu kan? Nah, perkataan itu menjadi kebenaran dalam hidupnya. Iblis ambil kan? Terjadi hidupnya, terjadi. Kita bingung kan? Kristen sih Kristen gitu ya kan? Celaka, ada yang celaka melulu. Ada yang sakit, gagal, terus mati muda, ada. Tapi bingung-bingung orang Kristen. Benar, saya juga dulu bingung. Kok jadi orang Kristen gini? Katanya firman Tuhan, saya anak Allah. Nih Tuhan nih, saya udah ditebus, saya anak Allah. Kok begini ya? Kok ada kegagalan yang gua salah apa ya? Sampai bisa begitu tuh mikirnya. Kenapa? Karena diajarkannya benar salah kan? Nah, kalau saudara dan saya sekarang mengerti yang namanya covenant, ikatan perjanjian, ya, itu waduh luar biasa sekali. Sama aja kita nih kayak pindah, kayak orang Israel tuh dari Mesir. Sebentar, ada kesalahan teknis. Oke, terusin ya. Di Mesir, di rumah perbudakan, ya, orang Israel tuh kan anak Tuhan, tetap maksudnya umat Tuhan kan, tapi hidup dikadalin sama orang Firaun. Ya, saya nggak panjang-panjang di sini ya, supaya cuman buat paham aja. Mereka itu waktu zaman Yusuf, Perdana Menteri di Mesir, orang Israel tuh orang terhormat. Tapi kalau saudara baca ya, mereka mulai dikadalin sama Firaun. Kita harus pakai taktik nih. Disuruh kerja. Yang pertama kerja mungkin dikasih duit, upah. Lama-lama kerjaan ini ditambah. Lama-lama dia kerja terus sampai dia nggak tahu lagi kerjaan lain selain bikin bata. Nah, kemudian dicambuk. Lama-lama dia oe aja udah budak gitu. Kenapa?
lack of knowledge. Nanti kita lihat ya, kurang paham aja mereka, karena mereka berdiri aja tahu paham siapa Allah mereka. Ya. Nah, makanya sekarang kita udah bersyukur mereka dikeluarkan dari rumah perbudakan, bukan di keleleran di padang gurun, bukan, dimasukkan tanah perjanjian. Namanya tanah perjanjian. Ya. Tempat perhentian Tuhan, atau disebutnya tanah perjanjian. Tempat perhentian, ya, God's rest. Kok bisa, Pak Melki? Ya bisa, Tuhan bilang saya wariskan kalau yang ini, nggak usah pakai kerja. Yang kerja siapa? Ya tuh raksasa yang kemarin saya taruh di situ, dia yang kerja, bikin rumah, bikin kebun, bikin segala macam. Ya, nah kalau paham covenant, mulai paham kan? Ini ada yang beda nih, ada yang beda ya. Dari rumah perbudakan masuk Kanaan, hanya kita wariskan. Kenapa cuma warisin? Ya kan kita pihak penerima. Yang bayar siapa, Pak Melki? Yesus. Lunas nggak? Lunas. Bayarnya bayar apa aja? Di kayu salib. Nah sekarang kita lihat salibnya. Tuhan Yesus kok bayar apa sih di salib? Sok, lu butuh apa? Kesehatan, gue udah bayar. Kesembuhan, udah bayar. Keuangan, udah bayar. Apa aja? Sebut aja apa? Ada semua di Alkitab. Karena itu apanya? Klausalnya, artinya kan perjanjiannya. Nah kita udah belajar juga di dalam perjanjian itu sebenarnya apa sih yang membuat, kan Yesus yang layak dong. Kalau Yesus yang bayar, Yesus yang layak. Iya, Yesus yang layak. Tapi yang menerima kita. Yesus bayar untuk kita terima. Sah nggak? Sah. Legal standingnya kuat nggak? Bukan kuat lagi. Artinya nggak ada titik celah sama sekali nih. Tidak ada titik celah sama sekali. Dan Tuhan mengikat itu dengan sumpah lagi. Saya kadang-kadang ngerenung juga ya, Tuhan udah melakukan gitu, begitu jelas. Kenapa ya pakai sumpah lagi gitu? Coba kenapa, Melki? Iya ya, karena manusia tuh nggak percaya ya. Manusia tuh kalau dijanjikan, manya. Apalagi dijanjikannya absolut, mutlak, mewah gitu. Udah lihat aja kehidupan langsung, kehidupan kekristenan kita. Jujur-jujuran gitu. Kita diajarin apa? Bahkan mungkin kita diajarin terbalik lagi. Wah, Tuhan Yesus itu mikul salib, kamu harus mikul salib. Tuhan Yesus dimahkotai duri, kamu harus dimahkotai duri. Itu namanya nggak ngerti perjanjian, saudara, dikadalin. Orang Tuhan Yesus bayar itu supaya kita jangan pikul salib. Kenapa jadi kita pikul lagi? Tuhan Yesus itu dimahkotai duri supaya kita jangan stres. Kepala kita jangan stres nih ditusuk duri. Dan sebagainya dan sebagainya. Itulah perjalanan kita. Makanya disebutnya gini, covenanted. Ya, ini bahasa Inggrisnya ini nih, dalam bahasa Inggrisnya kan dijanjikan untuk berhasil. Agak lemah ya. Covenanted artinya diikat dengan perjanjian. Jadi pasti mestinya nih. Jadi kalau ditanya kenapa nggak terjadi, ya cuma di sini doang, iblis tahu aja. Di mulut kita aja gitu. Ya, karena korbannya anaknya. Kenapa kita pasti dapat? Udah dibayar dulu. Nah, oke, lu lakukan ini dulu, baru gue bayarin. Atau ayo pesan dulu, baru gue bayar. Misalnya kita ditraktir makan, bukan begitu loh. Tuhan itu bayar dulu. Saudara, bayarnya nilainya itu udah bener-bener nggak terbatas. Ya tadi kemarin saya bilang ya, ini perjanjian ini, sama-sama katakan saya, ikatan perjanjian ini itu didasarkan dengan darah dan disahkan dengan darah. Sekali lagi ya, didasarkan dengan darah, disahkan dengan darah. Dan untuk kita ini yang melalui Yesus ini, darahnya itu bukan darah binatang kaki 4, bukan. Kalau darah binatang kaki 4 cuma nutupin doang, kayak kartu kredit ya. Pi, aku udah bayar pakai kartu kredit. Misalnya anak saya pakai kartu kredit saya. Udah papi, udah aku bayar Pi. Belum dibayar, nanti ditagih akhir bulan. Ya. Nah, makanya dikatakan minggu lalu kita dengar kan,
Ya, makanya shalom sekali nih, damai sejahtera sekali nih perjanjian atau kesuksesan kan, karena kita lagi bicara unmerited favor ya, kesuksesan di dalam Yesus ini. Orang kata dengar kata sukses aja udah kayak keracunan, saudara. Gimana? Ya, oke, ya saya buktikan nih sekarang ya bahwa Tuhan itu kalau udah berjanji ini udah nggak bisa bohong nih. Ya, coba kita buka dengan bersama-sama saya dari Ibrani sebentar nih, saya supaya jangan diganggu ya. Oke. Ibrani 6 ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, ya, lihat ya. Siapa yang berhak? Sebenarnya Yesus, tapi karena kita yang dibayarin, ya kita berhak kan? Nah, supaya meyakinkan mereka, bukan meyakinkan Tuhan, dari pihak Tuhan. Kalau perjanjian kan ada 2 pihak atau 3 pihak, terserah lah, tapi pihak yang berbeda. Ya, ada yang mesti diyakinkan. Nah, kita perlu diyakinkan manusia. Udah diyakinkan aja, seringkali apa? Masa sih? Masa sih? Terus gue bilang, wah kan buktinya Pak Melki, buktinya tuh orang Kristen begini. Akhirnya kita dikadalin. Iyalah, Tuhan Yesus tuh pikul salib supaya kita pikul salib misalnya. Tuhan Yesus tuh menderita, sekarang gantian lu. Menurut saya itu nggak paham baca kausal perjanjiannya. Orang dia bayar buat kita kok. Makanya dasarnya apa ya? Dasarnya paling utama apa? Tuhan itu sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau Tuhan sudah melupakan, ya tidak akan pernah mungkin ingat lagi. Kita udah lihat di bab-bab sebelumnya ya. Tidak akan pernah mungkin double negatif. Nanti kita akan baca ayatnya. Ya, tidak akan pernah mungkin mengingat lagi, makanya nggak ada kutuk. Jadi kalau kenapa terjadi kutuk, saya bukan mau nyalahin orang manusia ya, bukan. Saya cuma bego-begoin aja. Maksudnya gini, udah tersedia, udah di hidangan sudah tersedia nih. Saudara cuma makan acar aja, padahal ada steak, ada sate, ada ayam goreng, ada mie goreng, ada semua tersedia. Kan jadi apa? Konyol kan? Nah, nanti kita akan lihat terus ya. Tapi saya mau baca dulu. Jadi yang berhak siapa? Kita. Janji itu akan kepastian putusannya, ya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi ada 2 kan? Ada janji, ada sumpah. Waduh, Tuhan berlebih-lebihan. Iya, gara-gara lu gitu. Kalau Tuhan mau ngomong, ya gara-gara manusia. Ya gue supaya lu yakin deh. Nah, sekarang kalau masih udah denger ini nih, masih nggak yakin juga, menurut saya ya malaikat juga bilang deh, aduh keterlaluan dah. 18, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah. Apa tuh Pak Melki 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah? Janji, sumpah. Bilang janji, sumpah, ya. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Tuhan janji aja udah nggak mungkin berdusta, udah pakai sumpah lagi terhadap dirinya sendiri. Berarti apa? Tuhan tuh benar-benar mau yakini saudara dan saya. Nanti sudah lihat ya, semua keuntungannya buat saudara semua nih. Kita mencari perlindungan dan boleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Tuh kan, kita nih manusia selalu udah dijanjiin juga masih susah gitu kesannya. Tapi oke lah, kalau gue udah sumpah mestinya lu bisa pegang dong. Ya, menjangkau pengharapan. Kalau kita bilang baca pengharapan dalam perjanjian baru apa? Elpis, certain expectation of good. Suatu kepastian pengharapan yang baik. Sama-sama katakan yang baik. Tuhan bisa kasih penyakit Pak Melki, bisa kasih silakan. Enggak lah. Saudara dengerin aja khotbah-khotbah yang sebelumnya. Itu namanya kontroversi yang dibuat oleh iblis. Tipuan, ya. Kalau saya kesana-sana lagi nanti jadi panjang-panjang. Nggak selesai nih urusan ya. Jadi ikatan perjanjian baru ya. Kita lihat siapa yang janji? Tuhan. Kita yang menikmati hari ini. Ya, jadi sepintas saja ya, Mazmur 119 ayat 11 Mika bisa lihat ya. Manusia itu susah percaya, karena apa? Karena disebut semua manusia itu pembohong. Tuhan yang ngomong ya, semua manusia pembohong. Termasuk Pak Melki itu yang ngomong. Iya.
Pembohong. Maksudnya bukan bohong terus, bukan. Manusia nggak bisa dipercaya, itu aja. Tapi Tuhan bisa. Nah, ya. Jadi makanya manusia itu kalau anggap Tuhan itu pembohong, atau entah bisa bohong-bohong, atau gini ya, iya tapi, nah gitu kan, manusia suka gitu kan. Tuhan udah bayar semua loh penyakit kita. Iya tapi, itu sama aja bilang sama Tuhan gini, Tuhan bohong. nggak 100% pakai tapi. Saya selalu bilang ya, kabar baik bukan kabar baik lagi kalau pakai tetapi. Cuma-cuma bukan cuma-cuma lagi kalau suruh nyicil. Sama aja. Pak bingung Pak, begini ya. Jadi manusia itu makanya dia dibohongin lagi sama iblis. Ya dibuat kompromi, dibuat percampuran, ya dibuat kebingungan. Jadi orang percaya tuh mulai berjuang untuk memperoleh apa yang dia sudah peroleh sebenarnya. Ya. Dan sehingga tanpa dia sadari, efeknya kembali kepada ikatan perjanjian yang lama. Ya, jadi kompromi itu atau percampuran itu membuat kebingungan. Ya, ada hamba Tuhan besar dulu gereja saya yang lama. Dia bilang gini, iya, kasih karunia, hyper grace. Kita nggak percaya. Kita percaya keselamatan bisa hilang. Terus dia bilangnya gini, kemudian dia bilangnya gini. Sebentar, oke. Terus dia bilangnya gini, kalau kita pegang dua-duanya katanya. Kalau mereka benar, kita selamat katanya. Nah, kalau mereka salah, kita selamat. Itu kan bikin kebingungan namanya. Masa Tuhan model kayak begitu? Iya, enggak gitu. Nah, dari ngomongan statement itu dia bilang ini lagi, kata Tuhan. Nah, loh. Saya mah kalau lihat Tuhan saya kayak gitu, saya bingung. Tuhan kok kayak begini ya? Iya, enggak. Ya pasti bukan, pasti dusta yang kayak gitu. Pasti. Lebih baik Tuhan bilang ini, gue gak janji ya, gue gak janji. Mendingan ngomong gitu. Kecuali lu lakukan ini bersyarat, syarat ketentuan berlaku, baru gue kasih ya janjinya ya. Ya itu perjanjian lama begitu. Tapi kalau Tuhan bilang ini, gue janji, gue sumpah. Sumpah apa Tuhan? Covenant Abraham. Apa tuh Tuhan? Abraham dan keturunannya diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Kalau sudah tadi baca tadi kan, Ibrani 6 tuh atasnya bicara tentang apa? Covenant Abraham. Ikatan perjanjian Abrahamik. Nah gitu ya. Apa tuh Pak Melki? Berdasarkan iman. Sama-sama katakan berdasarkan iman. Ya tapi kan perbuatan juga. Enggak, berdasarkan iman doang. Kalau berdasarkan perbuatan, Abraham udah bohongin bininya, dibilang saudaranya lah, berbohong. Abraham juga banyak salah, banyak dosa. Dia gak akan dapet dia. Ya ngawinin lah si Hagar. Ya kan disuruh-suruh Pak Melki. Mau disuruh-suruh ya ngelanggar, malah ngelanggar aja. Gak akan dapat Ishak. Tetapi karena perjanjiannya adalah Allah dengan Yesus, gak peduli Tuhan. Umur 99 tahun, istrinya udah tua, tetap melahirkan anak Ishak. Ya, anak champion namanya tuh. Nah, jadi sama tuh. Kalau kita kalau kita nggak paham perjanjian, sama aja kayak seorang pegawai dipromosi sama bosnya. Kamu bulan depan saya promosi ya, jadi direktur. Nah, gajinya 2 kali lipat ya. Dapat fasilitas mobil, nanti ke showroom. Ambil mobil Innova yang baru, yang terbaru 2021. Ya, fasilitas nanti minta tuh sama developer beli rumah, tinggal di rumah yang baru. Semua bonus A, bonus B, bonus C. Nah, supaya kamu yakin, saya tulis ya di dalam kontrak ya, tanda tangan nih. Saudara tanda tangan. Pas bulan berikutnya, saudara menentang bos saudara, ngotot melawan bos saudara untuk dibayar dengan kontrak kerja, kontrak kerja
yang lama. Itu konyol nggak? Nah, seringkali orang Kristen seperti itu. Ya, itu sama aja. Nah, kalau dalam konteks orang Kristen, sama aja gini, meniadakan salib Kristus. Sama aja dibilang salib Kristus, mau ada kek, mau enggak kek, mau Yesus mati 2000 tahun yang lalu kek, mau nggak mati kek, nggak ada pengaruh, nggak ada efek semuanya. Ya, jadi melupakan bahwa Tuhan itu memberlakukan suatu ikatan perjanjian yang baru, dispensasi waktu perjanjian yang baru. Apa tuh Pak Melki? Kasih karunia. Apa tuh kasih karunia? Unmerited favor. Kita tidak layak, tetapi kita memiliki suplai Tuhan semua. Ya sudah bayar. Kecuali bisa ngomong buktikan sebaliknya. Ya. Jadi covenant itu bisa saling meniadakan nih kalau kayak begini. Jadi kan saya bilang, ketika orang itu ngotot minta dibayar dengan kontrak kerja lama, nggak dapat mobil, nggak dapat rumah, nggak dapat bonus, gajinya separoh, udah konyol. Itu menolak mentah-mentah itu kebaikan bosnya itu. Jadi menepis korban sempurna Yesus itu namanya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 12 ya. Ini perhatikan baik-baik. Ya, jadi maaf ayat 13 ya. Jadi Tuhan sendiri, ini bicara kontrak ya, selalu bayangin kontrak tadi aja ya. Mengatakan gini, oleh karena ia berkata-kata, ia tuh huruf besar ya, tentang perjanjian yang baru. Sama-sama katakan perjanjian yang baru. New covenant. Covenant itu ikatan perjanjian, akad, kontrak. Ya. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua, old. Namanya di Alkitab kita old covenant. Jadi ada yang tua, ada yang baru, new. Ya, yang tua dibilang apa? Dan apa yang telah tua dan usang. Nah ya, usang itu arti katanya udah mubazir, udah sia-sia. Saudara mau lakukan juga ya mubazir. Saudara-saudara udah jadi direktur, saudara mesti jadi karyawan bawah gitu kan? Itu bukan gini. Wah, saya menghormati bos saya. Enggak, itu kurang ajar namanya. Terus terang aja saya ngomong. Itu mah nggak menghormati Tuhan sama sekali. Tuhan, engkau sudah mati buat saya, memikul salib menderita, makanya saya menderita untuk engkau. Saya mah cuma bilang ini, terus terang ngomong. Kenapa? Kurang ajar itu. Kalau udah tahu begitu Tuhan bilang gini, ngapain gua turun, diludahin, dicambukin, dimahkotai duri, dipaku, mikul-mikul salib buat kamu, sebagai kamu. Tegas nggak? Emang harus tegas. Nggak ada jalan lain. Itulah kasih Tuhan sebenarnya. Telah dekat kepada kemusnahan. Ya, jadi udah musbasir dia bilang. Kalau saudara masih pakai yang lama, udah tua, usang, mubasir. Ya, jadi yang tua itu bukan buat orang percaya. Sama-sama katakan, bukan buat saya. Wah, Pak Melki nggak boleh loh, 1 iota pun nggak boleh loh dibuang, nggak boleh hilang. Iya, tapi digenapi kan sama Yesus. Jadi gimana dong Pak Melki persyaratan di perjanjian lama? Apabila, jika kamu baik-baik begini-gini, semua apabilanya dikerjakan sempurna oleh Yesus. Saudara kasih tahu saya kalau ada Yesus bilang ini, ada yang belum. Mana ayatnya? Kasih tahu saya. Kalau memang masih ada bagian saya, kecuali percaya dan menerima dan menikmatinya. Ya. Jadi bukan buat kita, buat siapa? 1 Timotius 1 ayat 8 katakan gini, kita tahu, tuh ya. Paulus kepada Timotius berkata gini, kita tahu nih, lu sama gua tahu ya, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, berarti kan ada gunanya kan? Gunanya apa? Apa sih tujuan hukum Taurat? Tadi saya udah bilang ya, supaya orang sampai pada akhir upayanya sendiri. Nggak sanggup Tuhan, nggak sanggup.
Betul, saya orang berdosa, saya butuh juru selamat. Ya, yakni dengan keinsyafan, dengan kesadaran, ya, dengan lu tahu bahwa hukum Taurat itu bukan bagi orang yang benar. Ya kan saudara, kan kita juga belum benar, Pak. Belum benar gimana? Kita sudah dibenarkan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Wah, Bapak nyamain kebenarannya sama dengan Allah loh. Iya, Tuhan melihat kita itu sama benarnya dengan Yesus. Wah, ini nih menghina Tuhan. Ya nggak bisa menghina Tuhan karena darah tadi. Sama benarnya. Walaupun di dalam kita masih ada kadang-kadang dosa kan, kita bisa gagal, bisa. Tapi tetap Tuhan melihat kita sama benarnya dengan Yesus. Oh, kalau gitu Tuhan nyapu dosa Bapak di bawah karpet? Enggak, darah. Ya sama aja, pakaian kotor ada mesin cuci dengan sabun cuci yang canggih. Ya selama ada mesin cucinya atau pakaian kotornya bersih. Nah, apalagi darah anak domba yang terus menerus. Makanya di bawah air terjun darah Yesus. Buat siapa? Buat orang yang bukan orang benar. Siapa bukan orang benar? Melainkan, nah ini ya, bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, cabul, pembunuh, penculik, pokoknya semua di list tuh. Di list semua. Siapa? Nah itu juga merupakan gini. Iya ya, kalau kita di dalam Yesus, kita ciptaan baru, kita dibebaskan ya dari ini semua. Kita diberi Roh Kudus, kita dibebaskan dari ini. Itu suatu janji. Luar biasa ya sebenarnya ya. Saya terusin 10 ya, dan seterusnya. Udah, saudara baca aja nih. Semua dah orang-orang di luar Yesus nih. Dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, sekarang ajaran sehat apa Pak Melki? Hukum Taurat. Ya bukan, itu ajaran apa? Do good get good, do bad get beat. Lakukan baik dapat berkat, tapi lakukan buruk dapat pukulan. Ya semuanya dipukul tadi kita udah bilang ya. Apa itu ajaran sehat? Yang berdasarkan Injil dari Allah. Apa itu Injil? Good news. Apa tuh good news? Gospel. Apa tuh gospel? Too good to be true. Apa itu too good to be true? Kita cuma menerima. Nggak layak kita terima. Nggak ada kabar, nggak ada lebih baik. Saya bilang ya, saya statementnya, tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar bahwa segala dosa kita telah diampuni. Dan bukan itu saja, kita dibenarkan. Kita dibenarkan sepenuhnya tanpa melakukan kebenaran nih. Terlepas dari itu dulu. Wah, kalau gitu akan mendukung perbuatan dosa. Nggak paham namanya perjanjian itu. Nggak paham. Dosa itu jelek, buruk, busuk, merusak. Sekali dinyatakan memang begitu. Tetapi dosa itu telah dibereskan di kayu salib oleh Yesus. Dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa, telah dijadikan dosa karena kita, dosa kita. Nah, kalau ngerti perjanjiannya, ya kita secure di sini. Hati nurani kita ditebus menjadi hati nurani yang sempurna karena korbannya sempurna. Kalau saudara nggak mau yang kayak gini, masih menolak juga, hati nurani saudara akan menuduh terus. Karena sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akan dituduh terus, didakwa terus, akan mengharapkan penghukuman terus. Kenapa? Ya pasti salah. Enggak Pak, ya tunjukin sama saya mana satu manusia menguduskan dirinya sampai kudus 100%. Tunjukin. Sebut. Jangan sebut Yesus ya. Nggak ada. Saya lebih percaya firman Tuhan. Nah, lanjut ya. Jadi bukan buat orang percaya. Sama-sama katakan bukan buat orang percaya. Ya, jadi Injil yang dari Allah, yang mulia, yang maha bahagia. Tuh, sampai dibilang udah mulia, bahagia lagi. Saudara mestinya bahagia, benar ya. Seperti yang dipercayakan kepadaku. Makanya Paulus bilang, Injilku. Good news, kabar baikku. Kenapa? Dia rasul kasih karunia.
Ya, dipilih Tuhan, diambil Tuhan setelah Yesus bangkit. Bayangin ya, setelah Yesus bangkit, dia ambil satu rasul lagi, Paulus. Ya, diajar oleh Roh Kudus, diajar oleh Tuhan dengan tubuh kebangkitannya. Paham saudara? Ini bicara apa lagi? Dispensasi waktu. Jadi setelah salib sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya, itu namanya apa? Dispensasi waktu kasih karunia. Makanya dibilang ini pokok sekali. Kalau saudara masih bilang gini, Manya saya nggak percaya tuh yang Pak Melkin ngomong, saya nggak percaya, saudara nggak akan dapat manfaat salib itu. Bukannya Tuhan yang tahan, bukan, saudara yang nggak mau. Ya, soalnya Tuhan nggak mencari kesalahan kita. Tuhan nggak mencari-cari kesalahan hukum Taurat. Enggak, Tuhan sendiri, atau Tuhan yang menemukan sebenarnya ya. Saya salah ngomong tadi. Tuhan yang menemukan kesalahan ya dari perjanjian lama tadi kan kita udah baca ya di dalam Ibrani tadi kan, yang tua, usang, mubasir tadi. Ya. Saya buktikan lagi nih ya ayat 7-nya nih dari Ibrani 8. Supaya clear. Jadi kalau Tuhan yang ngomong, mestinya saudara percaya ya. Sebab sekiranya perjanjian pertama tidak bercacat, oke, 8. Ya, sebab ya, oke. Ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya datang waktunya demikian firman Tuhan, aku mengadakan perjanjian yang baru. Ya, tadi ya di atasnya dikatakan apa? Cacat. Cacat itu artinya apa? Ayat 7 tadi ya. Jadi perjanjian lama itu cacat, tidak akan berhasil. Sama-sama katakan tidak akan berhasil. Nggak ada satu manusia pun berhasil. Enggak Pak, sekarang kita ciptaan baru Pak. Kita diberikan Roh Kudus, diberikan kemampuan, diberikan kemampuan. Kalau ya fokusnya tetap ke diri saudara, nggak cocok sama Roh Kudus, benar. Nggak ada. Itu hanya menghina aja tadi saya bilang salib Kristus. Yang kedua, kalau dia berhasil tidak perlu perjanjian baru untuk menggantikan. Ada satu aja yang berhasil. Misalnya siapa? Tuh Daud tuh bisa tuh di perjanjian lama tuh. Daud tuh, lu turutin aja kayak dia. Yang enggak, Daud itu juga banyak salah kalau berdasarkan hukum Taurat, tetapi dia udah ngecap-ngecap kasih karunia, makanya dia bilang, waduh, sangat diberkati ya, atau bless, atau berbahagia ya orang yang tidak diperhitungkan dosanya. Dia melihat apa? Dia lihat masa depan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang menemukan kesalahan pada perjanjian lama. 1500 tahun orang Israel di bawah hukum Taurat, perjanjian lama hukum Taurat. Yang terbaik dari mereka, ya mau Daud, mau Musa, mau siapapun, itu gagal dan dihukum. Wah, masa Daud dihukum? Dihukum tuh waktu dia ngambil bininya Uria, Betseba, anaknya mati. Kita juga gitu? Enggak. Tergantung saudara mau berdirinya. Berdiri teguh enggak? Tapi bukan, sekali lagi ya, bukan promosi dosa nih, bukan. Ya, justru di bawah kasih karunia kita diberikan apa, saudara ya? Diberikan gini, dosa itu tidak berkuasa. Hebat nggak? Dosa itu tidak berkuasa kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Itu ayat saya seneng banget ya, saya baca itu. Saya adalah kebenaran dalam Kristus itu. Dosa itu nggak punya kuasa, berarti kita punya obat penawar bagi dosa. Masa sih Pak? Masa sih Pak? Ya jangan lihat saya, lihat tuh firman. Ya. Jadi di bawah kasih karunia bahkan yang terburuk dari manusia itu diselamatkan. Sekali lagi ya, bahkan yang terburuk dari manusia itu diselamatkan. Orang di samping Yesus di kayu salib, Tuhan ingat ya, saya selamatin ya. Ingatkan saya nanti di kerajaanmu. Iya, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Pokoknya begitu mudah sebenarnya. Tapi bukan murahan. Hati-hati, udah dibayar sama Tuhan ya. Jadi pahami hak-hak ikatan perjanjian kita di dalam Kristus. Ya.
Jadi ilustrasinya ada seorang wanita dikunjungi ada seorang wartawan di suatu desa. Wanita ini mau diwawancara karena dia dulu pernah bekerja kepada seorang kaya raya sekali. Nah, ketika wartawan itu masuk ke rumahnya, dia lihat, oh, kehidupan wanita ini tua, sudah sangat miskin ya. Kemudian dia diwawancara, ya dulu saya bekerja di seorang tuan tanah yang kaya lain, itu tuh kastilnya tuh apa, rumahnya tuh di situ. Ya, terus pria itu bilang gini, ya itu ada figura tuh, itu apa ya? Oh ya, itu waktu dia meninggal saya dikasih itu tuh kertas itu, ya, saya tempel aja di tembok saya untuk kenang-kenangan katanya. Nah, ketika dibaca dengan teliti, bahwa surat itu ternyata adalah surat warisan, bahwa wanita itu mewarisi seluruh kekayaan harta benda daripada tuannya yang dulu, karena tuannya gak punya istri, gak punya anak, gak punya keturunan. Jadi dia mewariskan seluruhnya untuk wanita ini. Tapi wanita itu hidup di dalam kemiskinan. Dia simpen, dibilang sampai 40 bahkan 50 tahun. Itu artinya apa isunya? Kurang pengetahuan. Nah, saudara garis bawahi ya. Kalau saudara tahu, tadi udah dengar, ada yang namanya ikatan perjanjian. Yang kedua, saudara perlu apa? Saudara perlu pengetahuan. Saudara perlu tahu pasti apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Kalau saudara tahu pasti, mau iblis, mau mafia agama, mau siapapun tidak bisa kadalin saudara. Ya, kurang pengetahuan. Ya, misalnya orang bilang, ya nggak boleh melihat keuntungan, kebaikan. Kalau kita bilangin, wah Tuhan tuh hanya berkat dan berkat, wah Pak Melki nih Injil kemakmuran nih ini, itu namanya stupid. Ayo pahami. Ya, ini sepintas saja. Mazmur 103 kita udah tahu. Ya, jangan lupakan keuntungannya, ayat 2 tuh dibilang ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris katakan forget not his benefit. Apa aja? Apa benefit yang Tuhan bilang? Diampuni segala dosa kita, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, bahasa Inggrisnya destruction, bahasa Indonesia dari liang kubur. Ya, bahkan sampai liang kubur tuh, sampai kematian pun kita ditebus. Dimahkotai favor dan kelembutan, diproteksi penuh atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dari mana Pak Melki tahu? Ya, kita ditudungi dengan sayapnya dari atas. Dari bawah, kaki kita tidak terantuk dengan batu, diangkat sama malaikat di kiri kanan, menatang kita, dijagai jalannya. Dari depan panas, siang malam, depan belakang, kiri kanan, 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan menimpa kita. Itu janji omong kosong apa janji benar? Ayo, kalau sekarang saudara udah dengar bahwa sudah dibayar dengan salib, janji-janji keuntungan-keuntungan itu, saudara masih anggap apa? Mau dikadalin sama iblis? Saya tidak mau. Ya. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan. Ya, bahasa Indonesia, yang memuaskan hasratmu, ya. He satisfies thy mouth, ya, bahasa King James ya. Mulut kita dipuaskan. Artinya apa? Ngomongan kita semua ngomongan yang memuaskan. Nggak kayak tadi teman saya. Dikit-dikit sial. Dikit-dikit kalau lagi dagang, susah, berat hari ini. Pada bangkrut, nggak bisa bayar. Itu namanya mulutnya nggak puas. Mulut kita apa? I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Dengan kebaikan, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Literal. Ya, harafiah seperti pada burung Raja Wali. Lihat aja di Google, burung Raja Wali itu gimana. Ya, literal, dimudahkan, sama-sama kan dimudahkan, diremajakan. Wow. Mana bisa Pak Melki dimudahkan lagi, nggak bisa mati dong. Ya karena kita udah dikadalin begitu lama. Orang tua mati, sebelum mati kena stroke dulu, sebelum
udah nyusahin orang, tidur di tiduran, di tempat tidur ngompol, nyusahin orang. Makanya dibilang ini, Pak Melki udah nggak usah nyanyi panjang umurnya deh. Nggak ini, saya nggak mau panjang umur. Kenapa? Karena konsepnya sudah dikorosi, diracuni. Sekarang kalau dibalik gini, umur cuma angka, kita dimudahkan lagi. Kok bisa Pak Melki? Ya kan ada Zoe life, given life. Di dalam setiap sel, di dalam setiap jaringan, di dalam setiap anggota tubuh kita. 120 tahun dengan kenyang. Oh, Pak Melki mah ngomong doang, kan? Saya bermaksud begitu karena firman Tuhan berkata begitu. Ya? Jadi kembali lagi, jangan lupakan kebaikannya. Ya. Nih, Tuhan yang ngomong nih. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ya. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan gak ubah-ubah janji. Tuhan gak gini, aduh, lagi tidur, lagi segar, bangun, enak nih, lu gue berkati lu semua lu hari ini, terus besok-besok kepalanya pusing gitu. Wah, gue lagi gedek nih, Melki lu sakit lah, lu siapa? Enggak begitu. Ya, Tuhan tuh gak ubah-ubah. Ya, Tuhan itu tadi kita udah dengar, God cannot lie. Our God tidak dapat berdusta. Kita mau pegang teguh apa enggak? Isunya cuma itu aja sih. Karena apa? Tuhan tidak bisa melanggar janji, menepati. Tuhan mengikati janjinya dengan sumpah. Ya. Ya, hanya manusia yang sulit kan tadi kan? Ya, jadi coba ya kita baca aja nih beberapa kepastian ya. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Siapa nih? Abraham. Ya, sebentar. Kena internet ya. Abraham. Umur 99 tahun. Mana ada, Pak? Udah mati pucuk lagi. Istrinya udah mandul dari kemarin-kemarin. Udah mati pucuk, mandul. Udah gak mungkin punya anak. Ya. Sebentar internetnya. Saya tungguin sedikit. Saudara yang di YouTube ya, tenang aja. Oke ya, jalan lagi. Tetapi Tuhan dikatakan apa? Bisa lupa gak janjinya? Diubah-ubah gak? Ya lu udah keburu tua deh Abraham, bini lu juga udah mandul dari kapan-kapan. Enggak. Nggak diubah-ubah sama Tuhan. Tetap aja dia punya anak. Bininya udah mandul, udah tua, tetap aja dibilang di dalam kitab Ibrani 11 diberi kekuatan yang baru. Ajaib ya Tuhan ya. Dan ia memuliakan Allah. Saudara kita tahu ya, terusin supaya cepet nih. Ya, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Di tanah 7 angka sempurna. Janji yang murni. Bisa bohong nggak? Nggak bisa. Ya, saudara ingat aja, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kenapa manusia gentar? Kenapa manusia goyah? Kenapa? Karena dia lihat kenyataan. Kan tapi fakta, Pak. Faktanya Papa yang begini ngomong apa nih? Ngomong di awang-awang. Enggak. Yang tidak kelihatan ini lebih pasti daripada yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Ya tapi kan. Nah gitu kan. Saya kalau disuruh milih gini. Tuh Pak, buktinya. Tuh pada sakit, pada kena COVID, pada mati. Bapak aja gak boleh ngomong gitu loh. Tetap saya bilang ini pasti benar firman Tuhan. Ya Bapak punya iman. Ya saya pakai iman Kristus saja. Kristus mati di kayu salib, percaya bahwa dia mati supaya ada orang yang percaya, saudara dan saya. Percaya karena Kristus percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita.
Itu iman Kristus. Lebih gampang lagi. Makanya isunya apa kembali? Tahu nggak? Tahu nggak hak saudara? Makanya tadi bilang ya, covenanted, diikat dengan perjanjian untuk kita boleh sukses dalam hidup. Sukses apa? Berhasil. Berhasil apa? Dalam segala hal, dalam segala aspek. Wah Pak, yang penting saya mah ada makan cukup. Saudara, Tuhan gak dipermuliakan oleh saudara. Gak begitu ceritanya. Tuhan bayar semua aspek. Yang nggak mau juga gak apa-apa sih, selamat juga. Cuman kan jadi kisah sedih gitu ya, jika kurang pengetahuan kayak si ibu tadi. Ya. Nah, ya, pokoknya gitu dah ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggrisnya bilang apa? My people are destroyed for lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Udah dikasih tahu, masih mau dengar kata-kata musuh saudara. Wah, Tuhan gak sebaik itu. Enggak. Ya tapi makanya gak banyak kan yang berkuasa dalam hidup. Kenapa? Cuma masalah itu aja. Tersedia tapi gak mau diambil. Ya Tuhan di akhir-akhir ini, di hari-hari ini mengembalikan kabar baik ini dengan benar. Makanya dikatakan gini, ayolah rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisah-misahkan atau dengan tepat yang membagi firman kebenaran. Wah Bapak bagi-bagi ya, yang enak dibuang, yang gak enak dibuang, yang enak diambil. Dengan tepat, rightly dividing the word of God, artinya apa? Saudara tahu yang namanya untuk siapa, ya. Tadi waktu kapan? Masa saudara mau masih pakai ayat jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat di Taman Eden? Kalau kamu makan kau mati. Pohonnya mana Tuhan? Ya walaupun adalah artinya ya di dalam sekarang. Tapi kan ceritanya kan udah berbeda. Dengan tepat ya mengerti bahwa Yesus di dalam perjanjian lama itu tersembunyi, tetapi dalam perjanjian baru itu disingkapkan. Belajar dengan tepat, ya makanya dikatakan kita nggak usah malu, ya kita nggak usah malu untuk rightly dividing the word of God tadi, ya. 2 Timotius 2 ayat 15 ya, 2 Timotius 2 ayat 15 ya, makanya dikatakan di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Saudara mau dikatain apa juga terserah aja. Saya mau dikatain apa biarin aja. Dan orang dunia sayangnya termasuk orang Kristen dengan otak dunia menurut saya. Justru nggak mau percaya bahwa memang yang layak menerima itu Tuhan, tapi yang menerima itu kita. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam melalui kita di dalam Yesus, dan iblis yang dipermalukan. Itu target Tuhan. Paham? Cepetan Pak. Oke, ya gak usah malu. Ya, dan berterus terang memberitakan rightly dividing the word of God tadi. Ya, rightly dividing the word of truth tuh. Dalam King James-nya dikatakan. Ya, benar ya? Ya, jadi kita itu memiliki apa? Memiliki hati yang nurani yang sempurna. Tuhan kan gak bisa bohong. Kalau Tuhan bilang gini, segala dosamu saya lupakan, saya ampuni. Sekarang tidak lagi penghukuman dalam Kristus. Hati nurani kita murni. Mana Pak ayatnya? Ya, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh karena satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya yang mereka yang ia kuduskan. Menyempurnakan, sama-sama katakan. Satu korban saja. Korban siapa? Anak domba Allah. Siapa yang dikuduskan? Buka aja Min. Ya, mereka, yaitu kita. Di apa Mbak? Ada, saya udah pernah kok di sidang. Harus menguduskan diri, Pak Melki harus menguduskan diri. Ya saya balik aja gampang. Ayatnya bilang apa? Ibrani 10 ayat 10 bilang apa? Ibrani 10 ayat 14 bilang apa? Di apa Mak? Jangan dibalik-balik. Oke kalau Mak, ya oke pakai Mak. Ayo Mak. Siapa yang di sini udah menguduskan diri dan udah kudus? Diam aja semua kita.
Dokter-dokter nih pendeta, diam aja. Nggak ada satu yang berani bilang gini, udah Pak, saya Pak. Kalau udah juga saya tanya lagi, berapa persen? Kalau dia bilang 100%, kemarin udah pernah salah belum? Pernah nggak dari lahir sampai hari ini salah? Tapi ya nggak usah sampai situ lah. Nggak ada, saya nggak pernah ketemu. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adat istiadat itu, atau apa tuh, agamawi itu, yang turun temurun, ya, itu kepercayaan yang salah itu diturunkan terus. Kelihatannya mulia loh, saudara. Tapi itu sekali lagi ya, itu menolak karya Yesus. Itu sebenarnya itu isunya. Itu yang menjadi sulit sebenarnya. Sebenarnya nggak sulit sama sekali ya, tinggal terima kok. Jadi tadi bilang apa? Sempurna ya, menyempurnakan. Siapa yang disempurnakan? Siapa? Yesus. Yesus yang menyempurnakan kita. Kita dikuduskan ya. Jadi kita objeknya. Jadi kalau menyempurnakan, sempurna nggak oleh Yesus? Sempurna. Bagian kita apa? Ya percaya. Ya. Percaya, jangan mau lagi dikadarin lagi penyakit, wabah, bencana. Wah, itu izin Tuhan. Enggak. Itu konspirasi jahat dari si iblis. Karena itulah orang Kristen masih bisa kena. Memang Bapak nggak bisa kena? Ya kena Yesus dulu. Saya udah gitu aja, nekat saya. Bukan nekat sih sebenarnya, emang firman bilang gitu, kamu di dalam Yesus. Ya kena Yesus dulu. Kalau Yesus bisa kena COVID-19, saya baru kena saya. Wah, Bapak nyamain Bapak sama Yesus. Ulang-ulang kan ngomong gitu kan? Enggak, Tuhan Yesus bilang gitu. Saya kepala, kamu tubuh. Kepala sehat, tubuh sehat. Kalau masih kurang, bukan kamu aja di dalam Yesus. Yesus juga di dalam kamu. Jadi saudara udah, posisi yang menentukan provisi. Kalau saudara dan saya sadar posisi itu, ya, kita nggak bisa dikadalin, saudara, nggak bisa dikadalin. Haleluya. Ya, jadi dengan tepat memisah-misahkan, ya, konteksnya apa, untuk siapa, ya. Misalnya Paulus juga bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 32, untuk Yahudi, untuk non-Yahudi, untuk gereja. Ya, saya nggak usah baca lah, saudara baca sendiri ya. Jadi pastikan apakah hukum Taurat itu untuk kita, atau di sisi mana dari salib itu hukum Taurat itu. Pastikan dong. Ya, kita tuh percaya yang present truth gitu, kebenaran hari ini. Kalau nggak percuma, Tuhan mati di kayu salib itu nggak bawa pengaruh apa-apa kok. Wah, memang nggak bawa pengaruh apa-apa Pak, malah ditambahin. Siapa bilang hukum di bawah kasih karunia itu lebih berat? Akhirnya bukannya hanya mampus orang Kristen, terbalik. Benar, memang lebih tinggi, tapi suplainya suplai Tuhan. Hebatnya di situ. Darahnya menyucikan, itu kebenaran aja. Jadi Bapak benar terus, di mata Tuhan saya sama benarnya dengan Tuhan. Saudara juga. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya ini. Itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, kurang kuat ya kalau di dalam bahasa Inggris ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, and be established in the present truth. Jadi berdiri nggak, teguh nggak kita pada perjanjian itu? Pada perjanjian itu, ya. Haleluya. Kalau diterusin waktunya kepanjangan lah ya. Tapi satu ayat lagi deh ya. Jadi saudara, kita ngerti, kalau gitu apa dong Pak? Kita nih gimana sih ceritanya? Kita itu di dalam perjanjian lama itu disebutnya penuntun, schoolmaster. Jadi Rasul Paulus itu pakai dengan zaman dulu orang kaya ya, kalau punya anak ya ada namanya schoolmaster. Itu pendidik, mau didik jasmani, rohani, semua dididik. Selama anak itu di bawah pendidikan itu, mereka itu walaupun mewarisi semuanya tetapi tidak mewarisi. Kenapa? Sama budak selevel. Ya, makanya disebutnya bocah ya, nepios, bocah. Ya, tetapi sampai waktunya, yaitu dengan iman sekarang kita ya, disebutnya gini. Galatia 3 ayat 24.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai ke Kristus datang. Ya, Rasul Paulus kan di Galatia yang ngomong di sinagog ya kepada orang-orang Yahudi juga. Sampai Kristus datang. Artinya dia apa bilang? Sekarang kan beda waktunya. Present truth-nya Yesus sudah datang. Ya. Amin. Supaya kita dibenarkan karena iman. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sudah kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan. Melakukan emang gak penting, Pak. Itu buah nanti. Karena sudah melekat pasti berbuah. Tapi kita gak bisa sombong. Ranting gak bisa apa-apa kok. Enak ya. Emang enak. Tetapi jadi bener gitu. Benernya itu oleh roh, bukan oleh daging. Sama-sama katakan oleh roh, bukan oleh daging. Roh siapa? Ya roh Kristus. Ya dimeteraikan dalam kita. Kok Bapak ngaku gimana? Oleh iman saya percaya. Ya sekarang iman itu telah datang. Sama-sama katakan telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Rightly dividing the word of truth. Present truth. Artinya apa? Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Kebenaran yang sekarang. Sekarang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Siapa tuh hukum Taurat? Penuntun. Atau school master tadi, kepala sekolah. Bahasa Indonesia disebutnya penuntun. Kita sekarang, kok bisa ya? Sekali lahir baru, langsung. Yos, enggak dong Pak, perlu waktu dulu. Ya kalau perlu waktu lagi, ya jatuh bangun lagi hidupnya. Iman. Kita lahir langsung memang di dalam kerajaan Allah itu putra, mewarisi langsung. Kenapa? Karena Yesus yang layak. Ingat ya, siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan melalui kita di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Tuhan Yesus memberkati saudara.